Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Elsa Blue. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Sakit Belanda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Besok kita mau berangkat ngetrail. Lo beneran gak ikut, Du? Faisal, pemuda itu menoleh pada Pandu sembari mengetuk-ngetuk rokoknya di pinggir asbak. Enggak, gue mau berhenti dulu, gak dibolehin sama nyokap. Seketika Faisal, Andi, dan Hilal yang sedari tadi hanya menyimak tergelak puas. Anak mami banget sih lo. Udahlah, lo itu udah gede. Lo bebas ngelakuin apa aja suka hati lo, timpal Andi. Bukan begitu, nyokap gue lagi sakit, gak ada yang nemenin dia. Pandu menatap kesal Andi, yang lainnya bergantian. Kan ada si Bibi. Lagian ngetrail cuma sehari doang, gak nyampe malam, Du. Faisal ikut bersuara lagi. Alah, bilang aja lo gak berani. Cupu, ujar Hilal. Sontak hal itu berhasil menyulut emosi Pandu. Maksud lo apa? Bukannya menjawab, Hilal hanya terkikik puas melihat reaksi Pandu. Udah Landu, besok lo ikut aja. Buktiin kalau lo bukan cupu, timpal Andi sedikit berbisik di telinga Pandu. Pandu yang merasa diremehkan itu pada akhirnya setuju dengan ajakan Hilal, Andi, dan Faisal. Tentu hal itu menjadi kabar baik bagi teman-temannya. Keesokan harinya mereka pun berangkat dari Jakarta menuju tempat ngetrail tujuan yang ada di Jawa Barat dengan motor yang diangkut oleh mobil khusus. Sedangkan mereka berangkat menggunakan mobil milik Faisal. Sesampainya di sana, setelah melewati berbagai hal seperti administrasi dan lainnya, mereka pun bisa mulai berangkat ke lokasi tujuan. Ternyata tempat utamanya itu berada di puncak. Jadi mereka harus melewati jalur-jalur yang hanya cukup dilewati satu motor saja. Dan tentu saja jalur tersebut cukup menantang untuk dilewati. Medan yang cukup licin dan berbatu membuat pemotor yang lewat merasa semakin tertantang, termasuk Pandu, Hilal, Andi, dan Faisal. Setelah beberapa menit melewati jalur yang menantang, akhirnya mereka sampai di tujuan utama. Ternyata di sana sudah terlihat beberapa pemotor lainnya dan siap melakukan off-road di jalur yang sudah disediakan. Sama halnya dengan yang lain, tanpa membuang-buang waktu mereka langsung tancap gas mengendarai kuda besi masing-masing, melewati tantangan demi tantangan dengan cukup lihai. Tak terasa waktu sudah berlalu. Mereka berniat kembali ke tempat titik awal berkumpul tadi. Semuanya berjalan dengan baik. Motor dan baju khusus yang mereka pakai sudah penuh oleh lumpur yang mereka lewati sepanjang jalur. Sampai di mana motor yang dikendarai Hilal mengalami masalah. Motor tersebut tiba-tiba mati. Terpaksa Hilal meminggirkan motornya dahulu. Untung saja jalur yang di tengah ia lewati cukup landai dan bersahabat. Pandu yang melihat hal itu ikut meminggirkan motornya dan menghampiri Hilal. Kenapa, Lal? Hilal yang tengah berjongkok memeriksa motornya itu menggeleng. Gak tahu gue, perasaan kemarin udah diperiksa dan semuanya aman. Kok sekarang tiba-tiba gak mau nyala nih motor? Jelasnya. Tak lama Faisal dan Andi menyusul. Mereka menghampiri Hilal dan Pandu dengan pertanyaan yang sama. Mereka celingak-celinguk mencari pemotor lainnya. Siapa tahu mereka bisa membantu. Namun ternyata mereka merupakan yang terakhir. Yang lainnya sudah jauh meninggalkan mereka untuk kembali ke titik awal. Mau didorong aja, dibantu dari belakang. Tapi nyampenya bakal lebih lama, usul Faisal. Pandu melirik jam tangannya. Coba aja dulu, siapa tahu di jalan nanti mesinnya nyala. Ini udah mau sore. Gue mau minta bantuan, tapi HP gue nggak ada sinyal, timpal Andi sembari sibuk mengangkat ponselnya ke udara mencari sinyal. Nggak apa-apa, nggak usah, kayaknya masih bisa. Ayo keburu kesorean. Pandu berlari kecil mendekati motornya. Lalu ia kembali lagi bersama motornya tersebut dan siap mendorong motor Hilal dari belakang menggunakan sebelah kakinya. Seperti kata Faisal, dengan cara mendorong seperti saat ini memang menghabiskan waktu lebih banyak. Belum lagi harus ekstra teliti dan berhati-hati karena medan jalan yang cukup terjal dan licin. Setengah jalan,
Akhirnya motor Hilal bisa dihidupkan. Langit sudah semakin meredupkan cahayanya. Sudah 4:30 sore. Cukup buat kita sampai ke titik awal. Nyampe bawah kayaknya maghrib. Pandu kembali bersuara. Ya udah ayo, harus digaspol keburu gelap. Timpal Andi yang diangguki semuanya. Beberapa menit berlalu, langit semakin redup. Sinar jingga mulai menyembunyikan cahayanya. Namun mereka masih belum sampai di tempat tujuan. Faisal yang memimpin di depan memberhentikan motornya, diikuti oleh yang lainnya di belakang. Kita salah ambil jalan gak sih? Kok gak nyampe-nyampe? Ucapnya sembari menoleh ke belakang. Kita coba maju terus. Mungkin bentar lagi nyampe. Gue masih lihat tanda pohon yang siang tadi kita lewatin, jawab Andi. Iya, maju aja Zal. Kita gak boleh banyak berhenti keburu gelap. Setelah mendengar perkataan Andi dan Pandu, akhirnya Faisal pun mengangguk. Walaupun hatinya mulai merasa ada kejanggalan. Waktu terus berlalu, menit demi menit, sampai akhirnya waktu yang dihabiskan sudah 1 jam lamanya. Mereka semua kembali berhenti. Kan, apa gue bilang, kita salah jalan, gerutu Faisal. Terus gimana sekarang? Masa kita balik lagi? Makin ngabisin waktu dong, timpal Andi. Tapi kalau kita lanjutin jalan di jalur ini, sampai kapanpun gak bakal balik ke titik awal di. Gue coba ngubungin tim pengelola, Pandu menengahi. Ia mencoba menghubungi orang yang bisa membantunya, namun selalu tak terhubung. Sekilas, ia melihat sinyal di ponselnya. Garis-garis kecil itu hilang sepenuhnya, menampakkan simbol huruf X, tanda tidak adanya sinyal. Sial, nggak ada sinyal, desisnya. Pandu memperhatikan sekitar. Dalam diam, pemuda itu begitu terkejut saat tahu posisi mereka berada di sebuah lereng yang di sisinya terdapat jurang yang cukup dalam. Kita maju dulu sampai nemu tempat cukup luas. Di sini gak aman. Lo semua lihat sisi kanan. Sama halnya dengan Pandu. Teman-temannya pun bergidik melihat posisi mereka yang cukup berbahaya dengan langit yang mulai gelap. Tanpa banyak bicara, mereka pun kembali melaju mengikuti jalur setapak tersebut. Kabar baiknya, semakin ke depan, jalan yang mereka lewati semakin melebar. Jurang pun sudah terlewati. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja jalur yang akan mereka lewati di depan sana menjadi menurun cukup curam. Padahal dari jauh, Faisal melihat jika jalan di depannya masih landai. Tidak ada waktu untuk Faisal mengerem. Dengan kondisi yang masih terkejut, tentu Faisal tak bisa mengendalikan motornya yang turun tanpa kendali. Ia berteriak karena motornya oleng. Pandangannya tak bisa fokus dengan kondisi jalan berbatu. Dengan sisi kanan kirinya dikelilingi pohon dan semak belukar. Faisal terhempas dari motornya cukup jauh. Sedangkan di atas sana terlihat Hilal yang sama-sama belum siap untuk melewati medan terjal di depannya bernasib sama dengan Faisal. Ia menggelinding sedangkan motornya sudah terjatuh lebih dulu. Andi dan Pandu yang berada paling belakang dengan cepat menuruni jalan tersebut. Keduanya terbelah. Pandu menolong Faisal dan Andi menolong Hilal. Semuanya masih dilanda keterkejutan sampai suara gerasak-gerusuk dari balik semak-semak terdengar, membuat Pandu, Hilal, Faisal dan Andi saling melempar pandang. Berhati-hati, takut jika suara itu berasal dari hewan buas. Suara gerasak-gerusuk tersebut semakin mendekat. Keempat pemuda itu semakin was-was. Sampai di mana 2 orang pria dengan kaos oblong, celana selutut dan kepala tertutup caping mendekat ke arah mereka. Kunaon jang? Ucap salah satunya dengan sanggul di bahu. Seketika mereka menghela napas lega. Dengan sedikit kemampuan bahasa Sunda yang dimilikinya, Andi sedikit mengerti dengan apa yang dimaksud bapak di depannya. Teman saya jatuh dari sana pak. Tuh dari atas sana. Kita gak sadar kalau jalannya menurun, jelas Andi. Oh, fokus atuh A. Kenapa juga atuh kalian masih ada di sini? Tanya satunya lagi. Ternyata dia terlihat masih seumuran dengan Pandu dan yang lainnya. Kita salah ambil jalur, ucap Pandu. Ya sudah atuh, kalian ke rumah bapak aja dulu. Gimana? Sudah gelap bahaya.
Dengan mantap keempatnya mengangguk setuju. Sesampainya di sana, mereka langsung dipersilakan masuk. Pandu, Hilal, Andi, dan Faisal seakan terhubung satu sama lain. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Salah satunya, mereka tak menyangka jika di tempat yang bisa dibilang hutan itu ada sebuah pedesaan. Namun mereka kembali menepis segala pemikiran liarnya. Memang memungkinkan jika ada desa di tengah rimbunnya hutan. Toh gunung ini saja dijadikan lokasi untuk aktivitas trail atau off-road. Dengan sedikit sungkan, keempatnya melepas sepatu dan memapakkan kakinya di beranda rumah tersebut. Sebagian besar rumah-rumah di sana memang masih bergaya panggung dengan bagian depan yang memiliki beranda. Walaupun sederhana dan terkesan kuno, namun mereka bisa melihat jika rumah-rumah tersebut cukup terawat rapi dan bersih. Namun mereka menyadari jika rumah bapak yang menolongnya itu sedikit berbeda dari yang lain. Rumah itu sedikit lebih besar dan luas, walau dindingnya masih menggunakan papan dan bambu. "Ayo atuh, di dalam." "Kenapa malah duduk di sini?" ajak Pak Darsan. Di jalan tadi mereka sempat berkenalan. Sedangkan pemuda satunya lagi bernama Raden. Ternyata Raden bukanlah anak dari Pak Darsan, melainkan pemuda itu adalah tetangganya. Rumah dia terhalang 2 rumah dari rumah Pak Darsan, dengan posisinya sedikit di pojok belakang. "Nggak apa-apa, di sini aja Pak," tolak Pandu sungkan. "Neng, enggal gelis." Pak Darsan memanggil seseorang. Tak lama seorang gadis keluar dari dalam rumah sembari membawa nampan berisi teh hangat dan singkong kukus. Jujur saja, keempatnya langsung terkesima pada gadis yang merupakan anak dari Pak Darsan tersebut. Namun yang membuat mereka heran adalah wajah gadis itu yang terlihat berbeda. Ia terlihat seperti noni Belanda. Walau rambutnya hitam dengan mata coklat menyala, namun mereka masih bisa melihat adanya perbedaan dari wajah gadis tersebut. "Silahkan, dimakan dan diminum. Maaf, jamuannya sederhana sekali," ucapnya lembut. Tidak apa-apa. Bisa duduk nyaman di sini saja. Kita sudah sangat bersyukur," jawab Andi sesopan mungkin. "Jadi mana yang katanya terluka itu?" Pandu menunjuk Hilal dan Faisal. Kedua pemuda itu sebenarnya sudah mulai merasakan tak enak badan. Rasanya seperti akan meriang. Mungkin efek dari benturan dan beberapa luka yang ada di kaki dan tangannya. "Bapak, kita bawa saja ke rumah sakit ya Bapak. Sepertinya lukanya tidak cukup hanya diberi obat merah," ujarnya menatap sang ayah. "Rumah sakit?" gumam keempatnya hampir bersamaan. Mariana menoleh pada mereka sampai di mana ia melirik Hilal sekilas. Pandangan keduanya bertemu. Dengan cepat, Anne kembali mengalihkan pandangannya ke arah lain sembari menunduk malu. Sama halnya dengan Hilal, pemuda itu sedikit salah tingkah dibuatnya. Pandu yang melihat hal tersebut langsung mencolek Hilal. Bukan waktunya India-Indiaan," bisiknya. "Apa sih lo? Iri aja," desis Hilal mencibir. "Memangnya ada rumah sakit di sini Pak?" tanya Faisal di sisi lain. Matanya melirik Anne sekilas. Ia tak tahu harus memanggil gadis itu dengan sebutan apa, Neng atau Nona. "Ada. Kalau mau biar Bapak panggilkan Raden agar dibantu." Akhirnya mereka pun setuju, walau masih dengan perasaan ragu dan pikiran penuh tanda tanya. Yang pasti, prioritas mereka sekarang ialah harus mengembalikan energi agar besok pagi keempatnya bisa langsung kembali. Mereka yakin orang-orang di bawah sana pasti sudah panik karena 4 peserta lagi belum ada yang kembali. Pandu dan yang lainnya pun sudah berusaha mengabari, namun sinyal masih belum menampakkan diri. Ternyata warga di desa tersebut tidak ada yang memiliki ponsel, termasuk Anne dan Raden yang notabene seorang anak muda seperti Pandu dan yang lainnya. "Kita sudah sampai." Raden memberhentikan delmannya.
Ya, mereka menggunakan delman untuk menuju rumah sakit. Andi sempat menawari akan lebih cepat jika menggunakan motor. Namun Pak Darsan melarangnya dengan alasan suara motor akan membuat berisik warga sekitar yang sedang beristirahat. Jadilah mereka menggunakan delman. Lagi pula, delman tersebut milik Pak Darsan yang diurus oleh Raden. Bangunan di depan mereka memang cukup besar layaknya rumah sakit. Mereka tak menyangka jika di tengah pedesaan yang masih jauh dari kehidupan modern itu, terdapat rumah sakit yang cukup besar. Bahkan bangunannya pun bergaya khas, seperti bangunan Belanda. Mereka bisa menyimpulkan, mungkin saja rumah sakit tersebut memang peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Entahlah, tak ingin membuang waktu lebih lama, gegas keempatnya berjalan beriringan dengan Pandu yang memapah Hilal, sedangkan Andi memapah Faisal. Raden memutuskan untuk menunggu di luar saja, beralasan menjaga delmannya karena takut kabur. Kembali pada Pandu CS. Keempatnya memasuki ruang UGD, sekaligus untuk mendaftar. Hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah kondisi ruangan yang remang-remang. Belum lagi tatapan orang-orang di sana yang terkesan kosong dan dingin. "Sus, teman saya kecelakaan." "Ruangan dokter di sebelah sana." Belum sempat Andi menyelesaikan kalimatnya, suster di bagian resepsionis itu dengan cepat menyambar, menunjukkan ruangan dokter yang berada tak jauh dari tempat pendaftaran. "Tapi kita belum daftar. Gimana dokter mau manggil nama pasien? Kalau daftar aja belum," ucap Faisal pelan saat berjalan menuju ruangan dokter. "Namanya siapa?" "Kucing." Andi terkejut bukan main, karena suster tadi tiba-tiba saja ada di belakangnya. Bukan hanya dirinya, Pandu, Hilal, dan Faisal pun sama terkejutnya. Mereka saling berpandangan satu sama lain. "Suster ngagetin aja," canda Andi. "Nama?" ucap suster tersebut dingin. Keempatnya menelan ludah. Kondisi mencekam macam apa ini? Pikir mereka. Yang ini Faisal, yang ini Hilal." Akhirnya Pandu membuka suara dengan sedikit terbata-bata. Suster tersebut menulis nama-nama yang disebutkan Pandu. Mereka tak menyangka jika prosedur pelayanan di rumah sakit tersebut sangatlah cepat. Tidak seperti di bayangan mereka, yang mungkin proses pendaftarannya akan sedikit ribet. Mengingat mereka bukan warga desa, ditambah saat ini kondisi mereka sedang tidak membawa identitas diri. Tapi nyatanya diminta KTP pun tidak. Sudahlah, mereka tak ingin memikirkan hal lain. Yang penting Hilal dan Faisal segera mendapatkan penanganan. Setelah itu mereka bisa cepat keluar dari rumah sakit seram tersebut. Suster itu mengangkat kepalanya, menatap Pandu CS secara bergantian. "Silakan ditunggu sampai giliran kalian tiba." Lantas suster tersebut berbalik, meninggalkan keempat pemuda yang sudah membeku di tempat. Nama Faisal dipanggil lebih dulu. Gegas pemuda itu berdiri, dibantu oleh Andi, sampai depan pintu ruangan dokter. Sebelum masuk, Faisal mengajak Andi untuk menemaninya. Namun Andi menggeleng, karena ia pun sebenarnya sangat takut. "Sorry bro, bukannya gue gak setia kawan, tapi untuk kali ini gue gak bisa," ucap Andi menggeleng dramatis. "Sialan, gak guna loh." Faisal mendorong tubuh Andi pelan, hingga ia pun membuka pintu tersebut dengan satu tarikan napas sejenak untuk menenangkan diri. Selama menunggu, tak ada satu orang pun yang membuka suara. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Walaupun wajah mereka terlihat biasa-biasa saja, jauh di dalam hati, sebetulnya mereka sangat takut dan merasa was-was. Mereka merasa seakan banyak sekali orang-orang yang memperhatikannya. Pandu mengedarkan pandangannya. Kondisi rumah sakit tersebut cukup sepi, hanya terlihat dua perawat. Salah satunya perawat yang menanyakan nama pasien tadi. Lalu beberapa orang yang Pandu rasa mungkin mereka salah satu keluarga yang menunggu pasien rawat inap di sini. Walaupun kondisi tempat tersebut sepi, tapi Pandu merasakan hawanya begitu panas dan pengap. Sesekali ia merasa kesusahan untuk bernapas. Keringat pun mulai bercucuran. Ia merasa
bahwa mereka tengah berada di tengah-tengah gerombolan orang yang menghimpitnya. Namun Pandu tak melihat orang-orang itu. Rumah sakit tersebut lengang, tapi suasananya terasa ramai. Beberapa menit yang lalu, Faisal sudah keluar. Dan kini giliran Hilal yang tengah diperiksa oleh dokter di dalam. "Lo ngerasa kepanasan gak sih?" Pandu berbisik pada Faisal yang ada di sebelahnya. Ternyata Andi pun mendengarnya. Ia ikut mendekatkan wajah pada Pandu. "Panas banget, gila. Kepala gue mendadak pusing. Di sini pengap banget," timpal Pandu. Andi melirik sekilas pada Faisal yang diam saja. "Lo ngerasa kayak kita juga gak, Sal?" Faisal menoleh. "Gue gak ngerasa apa-apa tuh. Panas apanya dingin gini?" jawabnya. Tak lama pintu ruangan dokter pun terbuka. Seperti Faisal tadi, saat ia keluar dari ruangan tersebut, Hilal juga terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Kakinya pun berjalan seperti biasa, tanpa adanya rasa sakit, seperti beberapa menit yang lalu. "Udah, Lal, berarti tinggal ngambil obat aja sekarang ya?" tanya Andi. Udah dikasih obat di dalam dan badan gue langsung berasa sehat lagi, bro," ujar Hilal senang. "Hah? Nggak dikasih resep obat buat di rumah? Gimana kalau sakitnya kambuh lagi? Minimal dikasih obat meriang lah," timpal Pandu sedikit bertanya-tanya. "Enggak, obat yang dikasih dokter tadi dokter banget. Badan gue udah gak sakit lagi." Andi dan Pandu saling melempar pandang. Keduanya masih dilanda rasa penasaran. Namun dengan cepat Pandu mencoba menepis rasa janggal di hatinya. Syukurlah, yang penting teman-temannya sudah sehat kembali. Jadi mereka langsung pulang pagi nanti. "Ya udah, bagus kalau begitu. Sekarang kita bayar dulu," ujar Pandu beranjak dari duduknya. "Puskesmas di sini gratis. Kita langsung pulang aja," imbuh Faisal. "Hah? Gratis? Kata siapa?" cercah Andi. "Iya, kata dokter di dalam bilang kita gak usah bayar. Puskesmas ini gratis," terang Hilal. Sekali lagi Andi dan Pandu saling bertatapan. "Ya udah, ayo kalau gitu. Raden udah nunggu lama di luar." Andi melangkah lebih dulu memimpin. Ia sungguh sudah tidak kuat berlama-lama di dalam sana. Kepalanya terasa semakin pusing. Pandu, Faisal, dan Hilal pun mengekor di belakang. Pandu menghindari tatapan suster dan beberapa orang yang ia lihat tadi, yang seketika membuat bulu kuduknya berdiri. Sekembalinya di rumah Pak Darsan, ternyata pria itu sudah menyiapkan tempat untuk mereka beristirahat. Pandu dan kawan-kawannya pun berterima kasih dan segera merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis beralaskan tikar anyaman mendong khas zaman dulu, atau bisa disebut juga dengan nama samak. Andi memperhatikan tikar tersebut. Di sini kayaknya masih jauh dari kehidupan modern ya. Gue masih ingat nenek gue dulu juga punya tikar kayak gini. Tapi itu waktu gue masih SD, jelasnya. "Iya, di sini kayaknya masih kental sama adat istiadat zaman dulu," timpal Hilal. Sekilas ia mengingat Ane yang memakai kebaya berwarna putih dengan kain selutut. Seketika bibirnya tersenyum. "Dih, aneh banget. Ngapa lo senyum-senyum?" sentak Andi menatapnya heran. "Bukan urusan lo." Pandu terkekeh melihat Andi dan Hilal yang mulai saling dorong. Hehehe, udah, jangan berisik. Nanti kita ganggu orang rumah. Gak sopan." Pandu menegur keduanya. Lalu Pandu menoleh pada Faisal yang sedari tadi menjadi lebih banyak diam. "Emang tadi apa yang dikasih dokter? Obat tradisional ya?" "Kayak obat biasa, warna putih, bentuknya tablet gitu," imbuh Faisal. "Obatnya tebal banget. Gue sempet takut nyangkut di tenggorokan," ujar Hilal, diikuti Andi yang tergelak. Sebab perkataan Hilal sangat lucu baginya. "Ya udah, sekarang tidur istirahat. Besok pagi kita harus cepat-cepat balik."
Mereka pasti sudah khawatir. Perkataan Pandu itu diangguki cepat oleh yang lainnya. Sementara di sisi lain, Hilal membelakangi teman-temannya. Tubuhnya menghadap pintu kamar yang terbuka sedikit. Di antara celah kecil itu, Hilal menangkap mata seseorang yang seakan tengah mengintip mereka. Seketika pemuda itu terhenyak, matanya melebar, jantungnya berdegup kencang. Namun pikirannya masih mencoba menepis segala dugaan yang hinggap di kepalanya. Seakan tahu kehadirannya diketahui Hilal, mata itu seketika hilang, beralih menjadi sekelebat perempuan memakai kebaya, melewati pintu tersebut. "Ana?" Hilal terbangun. Ia menoleh pada teman-temannya. Mereka semua sudah tertidur pulas. "Cepet banget tidurnya, dasar kebo." Pemuda itu mencibir. Padahal ia berniat ingin menyampaikan hal yang ia lihat barusan, sekaligus mengajak teman-temannya untuk memeriksa siapa yang telah mengintip mereka. Pasti orang tersebut belum pergi jauh. Terpaksa karena rasa penasarannya sangat besar, Hilal beranjak seorang diri dengan langkah yang dipelankan. Pemuda itu mengintip dari celah pintu, takut jika di luar kamar ada orang lain. Dirasa kondisinya cukup aman. Dengan hati-hati, Hilal membuka pintu. Matanya menyisir semua sudut rumah tersebut. Sampai di mana? Di salah satu ruangan yang tak memiliki pintu, muncul kembali sekelebat perempuan berkebaya tadi. Gegas Hilal mengikutinya. Ternyata ruangan tersebut adalah dapur yang memiliki pintu mengarah ke belakang rumah. Di samping rumah terdapat sebuah sumur tua. "Kemana ya perginya cewek tadi?" gumam Hilal. Tanpa rasa takut, di kegelapan malam, pemuda itu melangkah maju ke depan. Tujuannya masih sama, yaitu mencari perempuan berkebaya putih yang ia duga sosok Ane. Seperti tahu Hilal tengah mencarinya, perempuan tadi kembali muncul tak jauh di hadapan Hilal. Kini ia berjalan menaiki tanah yang cukup menanjak. "Tunggu!" Dengan berlari kecil, Hilal mencoba mengejar perempuan di depannya. Dengan susah payah, ia mencoba menjangkau akhir dari tanah licin tersebut. Untung saja di sana terdapat banyak batu yang ia manfaatkan sebagai tumpuan kakinya. Sampailah ia di tanah datar yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan semak belukar. Hilal mengedarkan pandangannya ke setiap sudut. "Tunggu!" ucapannya menggantung. Hilal berusaha mengingat di mana ia berada sekarang, karena ia merasa bahwa tempat tersebut tak asing baginya. Maju beberapa langkah ke depan, tangannya terulur menyibak rumput liar yang hampir setinggi tubuhnya. Seketika Hilal menutup mulut, matanya membulat sempurna. Tempat tersebut adalah lokasi di mana ia dan Faisal terjatuh. Ada rasa lega di hatinya saat melihat di hadapannya kini banyak sekali orang yang datang. Di antaranya ada seseorang yang ia kenal. Gegas pemuda itu berlari menghampiri seorang laki-laki yang sedikit lebih tua darinya. Bang Javan!" Namun laki-laki bernama Javan itu seakan tak mempedulikan kehadirannya. Berkali-kali Hilal mencoba memanggilnya, tapi Javan tetap bergeming. Justru lelaki itu sibuk mengarahkan yang lainnya untuk mengangkat 4 motor yang terguling dengan jarak berdekatan. Hilal memperhatikan sekitar. Ia memundurkan langkahnya. Kali ini ia melihat orang-orang berseragam khas tim SAR mengangkat tandu dengan seorang laki-laki di atasnya, tak sadarkan diri. Beberapa lainnya sudah sampai di atas membawa tandu yang sama, namun dengan korban yang berbeda. Sampai di mana ia melihat beberapa orang menghampiri satu korban lainnya yang masih tergeletak di atas tanah. Dan detik itu juga hati Hilal mencelos. Itu dirinya. Ya, seseorang yang tengah dievakuasi itu adalah dirinya. Hilal menggelengkan kepala. Sungguh dirinya benar-benar tidak mengerti. "Woi, gue di sini. Itu bukan gue." Lagi, tidak ada yang bisa mendengarnya. Hilal mencari keberadaan teman-temannya. Namun saat ini dirinya benar-benar sendiri, berdiri memperhatikan semuanya. Di tengah kebingungannya, Hilal terus memundurkan langkah sampai dirinya menabrak seseorang
yang ada di belakangnya. Dengan cepat Hilal berbalik. Perempuan tadi. Merasa mendapatkan secercah harapan, Hilal dengan cepat menepuk bahu perempuan yang membelakanginya tersebut. Mbak, sebenarnya ada apa ini? Mbak bisa lihat saya kan? Namun perempuan itu tak kunjung berbalik. Karena kesabarannya sudah habis, Hilal dengan cukup kasar membalikkan tubuh perempuan tersebut. Kini Hilal bertatapan langsung dengan wajahnya yang dipenuhi darah. Pipinya terluka cukup dalam sampai dagingnya terlihat keluar. Perempuan itu tersenyum padanya, senyuman yang membuat Hilal berteriak saking menyeramkannya. Setan, pergi lo dari hadapan gua. Pergi. Woi, setan. Mana setan mana? Andi menatap Hilal kesal dengan tangan yang sudah berkacak pinggang. Hilal terduduk, kepalanya terasa sangat pening. Ia melihat sekitar, sudah terang. Bahkan ia masih berada di rumah Pak Darsan. Apa tadi mimpi ya? Batinnya. Dibangunin susah banget, malah teriak-teriak gak jelas. Lo mimpi dikejar setan? Gerutu Andi. Iya Di, setannya serem banget, ucap Hilal dengan tatapan serius. Andi mengerjapkan mata, tak menyangka jika Hilal akan mengiyakan ucapannya seserius itu. Udah, sekarang lo cuci muka di sumur belakang rumah ini. Kita harus cepat-cepat balik. Andi beranjak. Sumur? Hilal mengernyit. Andi berdecak. Iya sumur. Di sini nggak ada kamar mandi bershower kayak di rumah lo, ujarnya malas. Ia pun berlalu meninggalkan Hilal. Hilal terdiam. Tunggu Di. Andi yang sudah memegang gagang pintu kembali membalikkan tubuhnya. Apa? Bukannya menjawab, Hilal malah terdiam. Ia sibuk berdebat dengan pikirannya. Di sisi lain, ia ingin menceritakan isi mimpinya yang berkaitan dengan mereka. Namun Hilal yakin Andi tidak akan percaya, toh dia juga sebetulnya masih ragu. Lagi pula itu hanya sebuah mimpi buruk, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Andi merotasikan bola mata. Lantas ia pun meninggalkan Hilal yang masih diam melamun di tempatnya. Cepetan Lal, keburu kesiangan, sentaknya sebelum kembali menutup pintu. Kini keempatnya telah bersiap dengan tali sepatu yang sudah diikat kencang. Pak, terima kasih sudah menolong dan memperbolehkan kami singgah di sini. Maaf, kami sudah merepotkan, ucap Pandu penuh hormat. Pak Darsan tersenyum. Ia mengusap bahu Pandu sejenak. Tidak apa-apa, tidak ada yang direpotkan. Lain kali main lagi ke sini ya. Bapak akan senang. Setelah sesi pamitan, mereka pun bergegas untuk kembali ke tempat di mana motor mereka ditinggalkan semalam. Ya, motor mereka dibiarkan di lokasi terjatuh kemarin karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengendarai motor. Pak Darsan pun ikut menenangkan bahwa motor mereka akan aman walau ditinggalkan. Akhirnya mereka terpaksa harus berjalan melewati jalanan yang dipenuhi tanaman liar. Sampai pada akhirnya mereka sampai di pedesaan tersebut. Sebetulnya Pak Darsan sempat memberitahu, tanpa harus melewati jalanan terjal kemarin pun mereka bisa menggunakan jalan alternatif yang lebih aman untuk kembali ke titik awal mereka berkumpul kemarin. Namun pertama-tama mereka harus mengambil motor mereka dulu. Ditemani oleh Raden, mereka berjalan beriringan melewati jalanan yang semakin menanjak. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah pedulikan mereka. Ini Raden memberikan sesuatu yang dibungkus kain berwarna putih lusuh. Masing-masing mendapatkan satu. Pandu menatap bungkusan kecil tersebut yang kini sudah ada di telapak tangannya. Ini apa Kang? Dan mereka siapa yang kamu maksud? Itu batu jimat. Nanti kalian tahu sendiri. Waktu kalian di sini tidak banyak. Sebaiknya cepatlah pergi, mumpung masih pagi. Pandu mengangguk, sedangkan Hilal kembali mengatupkan bibirnya saat Andi dengan cepat menahan lengannya untuk tidak melanjutkan pembahasan tersebut. Padahal Hilal ingin bertanya sesuatu pada Raden. Namun benar apa kata Andi, sebaiknya ia urungkan niatnya itu. Tak terasa, mereka pun sampai di tempat tujuan. Terlihat motor mereka yang diparkir berdekatan setelah semalam Pandu dan Andi memindahkan dua motor lainnya yang terlempar berjauhan. Tanpa mereka sadari, ada Hilal yang menghembuskan napas pelan. Ia seketika teringat akan mimpi buruknya semalam. Oke, makasih banyak ya Kang. Raden mengangguk.
ia hanya mengantar mereka sampai tempat itu saja. Selebihnya ia hanya mengarahkan kemana jalan yang harus mereka lewati nantinya. Saya titip, saat melewati rumah sakit, jangan pernah kalian melihat ke arahnya. Lurus saja ke depan. Apapun yang terjadi, jangan pedulikan. Sesuai dengan perkataan Pak Darsan, jalan yang mereka lewati sekarang memang didominasi jalur landai dan relatif lebar. Beberapa kali melewati jalan licin dan menurun, namun tak se-ekstrim jalur yang dilewati kemarin. Sesekali mereka berpapasan dengan beberapa warga yang akan pergi ke kebun. Beberapa kali juga mereka mencoba ramah dengan melempar senyuman, namun balasan warga hanya datar dengan tatapan yang dingin. Tak hanya dirasakan Andi, Pandu pun merasakan hal yang sama. Keduanya memutuskan untuk fokus saja ke jalan dan berpikir positif. Mungkin warga desa hanya menjaga sikap dan belum terbiasa pada orang asing seperti mereka. Pandu menoleh pada Andi yang tak jauh di belakangnya. Ternyata Andi pun merasakan kejanggalan. Zal, panggil Andi pada Faisal yang berada di sebelahnya. Faisal menoleh dengan senyuman yang masih terpasang. Apa? Lo nyapa siapa? Warga lah. Lo nggak lihat? Mereka ramah banget sama kita. Lihat, bocil satu itu dari tadi dada-dada mulu. Faisal terkekeh. Sekali lagi dirinya melambaikan tangan pada sosok anak kecil yang ia maksud. Andi semakin dibuat pusing oleh sikap Faisal dan Hilal akhir-akhir ini. Bahkan anak kecil yang dimaksud Faisal pun, di mata Andi anak itu tak bereaksi apa-apa. Justru tatapan bocah laki-laki tersebut sangat menyeramkan bagi Andi. Pemuda itu memutuskan untuk tak mempedulikan ocehan temannya. Ia mencoba fokus ke jalanan saja. Sampailah keempatnya di jalan yang entah kenapa suasananya mendadak terasa mencekam. Samar-samar, bangunan rumah sakit yang semalam mereka datangi mulai terlihat. Andi mensejajarkan motornya dengan Pandu. Begitupun dengan Hilal dan Faisal. Pandu menoleh pada teman-temannya bergantian. Ingat apa kata Raden tadi? Jangan menoleh ke rumah sakit itu, apapun yang terjadi. Pandu kembali mengingatkan. Entah apa maksudnya. Pandu pun tak tahu. Yang pasti ia hanya menuruti perkataan Raden, karena ia yakin itulah yang terbaik untuk keselamatan mereka. Andi, Hilal, dan Faisal mengangguk. Mereka kembali ke posisinya masing-masing dengan Pandu dan Hilal memimpin di depan. Bismillah, gumam Pandu. Ia sedikit menaikkan kecepatannya agar lebih cepat melewati rumah sakit tersebut. Baru sampai setengahnya, tiba-tiba saja mereka merasa banyak sekali orang yang berlarian di balik pohon-pohon tinggi yang mengelilingi jalanan tersebut. Fokus, pekik Pandu. Tak lama suara jeritan wanita sampai tangisan anak-anak terdengar begitu nyaring. Mendadak suasana begitu riuh oleh suara teriakan. Dari teriakan memerintah yang terkesan memaksa sampai teriakan menyedihkan yang menyayat hati. Pandu menoleh sekilas pada Faisal dan Andi yang berada tak jauh di belakangnya. Keduanya terlihat mulai tak fokus dalam mengemudikan motornya. Fokus, 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 banyakin istighfar, teriak Pandu kencang. Mereka kembali menaikkan kecepatannya karena gangguan tersebut semakin menjadi-jadi. Tolong, tolong, saya tidak bersalah, ini salah paham. Menunduk, kalian semua berkhianat. Suara-suara asing itu terus mengiringi perjalanan mereka. Bahkan saat keempatnya berhasil melewati rumah sakit tersebut, sampailah di mana suara tembakan senjata api yang terdengar begitu nyaring, membuat burung-burung yang bersembunyi di atas pohon berterbangan melarikan diri. Setelah melewati suasana yang begitu menegangkan, akhirnya suara-suara yang berhasil mengganggu kefokusan keempatnya menghilang juga. Pandu, Hilal, Faisal, dan Andi berhasil melewati godaan tersebut seperti apa yang dipesankan Raden. Gila, tadi itu apa? Gue gak tega dengar suara cewek sama anak-anak yang pada minta tolong. Andi mengusap wajahnya. Tenggorokannya terasa kering, namun ia hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Karena sialnya, tak ada satu orang pun di antara mereka yang membawa air minum. Kini Pandu, Hilal, Faisal, dan Andi memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah dirasa jarak antara rumah sakit tua tadi cukup jauh dari tempatnya beristirahat sekarang. Nggak kebayang gimana nasib kita kalau tiba-tiba bensin habis di depan rumah sakit itu. Lanjutnya dengan napas yang masih tersengal-sengal.
Seakan diingatkan, Pandu, Hilal, dan Faisal segera mengecek sisa bensin di motor masing-masing. "Bensin gue udah hampir habis, udah merah nih," ujar Hilal. "Gue juga," timpal Faisal sedikit khawatir. "Kira-kira cukup sampai tempat tujuan nanti nggak ya? Ini masih jauh nggak sih?" tanya Hilal, menatap teman-temannya satu persatu. Pandu membuang napas berat. Semoga saja. Sekarang kita lanjutin perjalanan. Jangan sampai kesorean kayak kemarin." Teman-temannya pun mengangguk. Keempatnya telah bersiap kembali dengan mesin motor yang sudah dinyalakan. Sebelum memulai kembali perjalanan, Pandu mengajak Hilal, Faisal, dan Andi untuk berdoa terlebih dahulu, berharap semoga di depan nanti mereka dilancarkan dan tidak mendapat gangguan lagi. Namun baru saja selesai berdoa, Faisal yang tak sengaja melirik ke arah rimbunnya pepohonan di sebelah kanan jalan, matanya menangkap sekelebat sosok tinggi besar berbulu hitam legam dengan mata merah menyala. Guys, lirihnya dengan bibir gemetar. "Kenapa, Zal? Ada apa?" desak Andi, karena mendadak ia pun merasa tengah diperhatikan oleh sesuatu. "Zal, istighfar. Ayo, kita jalan sekarang." Andi kembali mencoba menyadarkan Faisal yang masih saja menoleh ke arah pepohonan. Gue nggak bisa gerak," arang Faisal. "Berdoa sungguh-sungguh dalam hati. Istighfar Zal. Lawan, jangan takut," Pandu berseru. Ia juga mencoba untuk lebih fokus dalam doanya. Tak lama, Faisal pun kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Tangannya mengusap leher yang terasa sangat pegal. "Alhamdulillah, kita harus segera keluar dari sini. Kondisinya beneran gak aman." Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba meredup. Awan tebal berwarna gelap yang entah sejak kapan menutupi sinar matahari, membuat langit terlihat menyeramkan. Tak harus menunggu lama, 1-2 tetes hujan mulai mengenai tangan keempat pemuda yang sudah melajukan kembali motornya. Gegas Pandu, Hilal, Faisal, dan Andi menambah lagi kecepatannya. Rasa takut masih menguasai diri mereka. Belum lagi guyuran hujan yang seakan ingin menambah ketakutan di antara keempat pemuda tersebut. Hal itu sukses membuat pikiran keempatnya menjadi tak fokus. Pandangan pun mulai kabur karena tetesan hujan yang semakin deras. "Awas!" Tiba-tiba saja Pandu membelokkan motornya dan menyenggol motor Hilal yang berada tak jauh di depannya. Sontak hal itu membuat Hilal terkejut. Motornya seketika oleng. Ia kesusahan untuk mengendalikan motornya yang tengah melaju cukup kencang. Nasib Pandu kini sudah terperosok jatuh ke dalam jurang tak jauh di depan sana, disusul oleh Hilal yang kehilangan keseimbangan. Untuk kedua kalinya ia terlempar dari motornya yang sama-sama ikut terguling. Untung saja jurang tersebut tak begitu dalam, dengan kondisi tanah yang dipenuhi rumput liar. Faisal yang mendapati kejadian mendadak di depannya itu, seketika tangannya menarik rem. Ia berhasil berhenti di bibir jurang tersebut. Namun ia lupa ada Andi yang posisinya di belakang dirinya. Andi terkejut saat Faisal mengerem mendadak. Ia tak sempat menghentikan motornya yang sama-sama tengah melaju cukup kencang. Kecelakaan pun tak terelakkan. Andi menabrak motor Faisal dan keduanya ikut jatuh terperosok ke dalam jurang, sama seperti Pandu dan Hilal yang sudah terbaring lemas di tanah lebih dulu.